Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih bisa untuk mendengarkan ceramah pada pagi hari ini. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang terhormat Bapak Syaifullah SE MSI selaku Bapak dosen mata kuliah Entrepreneur Marketing, dan yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Sahri Yusuf Ismail dengan NPM 215210205 dengan mata kuliah Entrepreneur Marketing semester 4 kelas C. Di sini saya akan memberikan sedikit ceramah singkat mengenai keutamaan puasa dan zakat di bulan suci Ramadan. Puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa. Syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan setelah itu dihalalkan kembali. Oleh karenanya puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dalam segala keadaan, bukan hanya saat berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah. Orang yang berpuasa meningkatkan syahwat nafsunya, dicari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena taat kepadanya, kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena taat kepadanya. Oleh karenanya sungguh disayangkan ketika orang yang berpuasa yang sudah menahan syahwat nafsunya tadi yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia tidak menjauhi beberapa perkara, itu akan sangat sia-sia. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksaannya. Karenanya kita harus selalu senantiasa hendaknya kita jaga perut kita dari memakan makanan yang haram, kita jaga perut kita dari minuman-minuman yang haram. Hendaklah kita juga jaga penglihatan kita dari hal-hal yang haram. Kita jauhi perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, gibah, dan lain-lainnya. Dan hendaklah kita jauhi pendengaran kita dari pendengaran seperti mendengarkan omongan orang lain seperti gosip yang tidak baik. Juga kita jauhi anggota-anggota tubuh kita dari tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Selain itu kita juga harus mengetahui bahwasanya puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Selain itu, dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, setiap 10 hari dalam ibadah puasa masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Di antaranya itu 10 hari pertama adalah fase rahmat. Di sini kita menghadapi fase perubahan diri kita yang biasanya kita tidak berpuasa menjadi kita berpuasa. Ini merupakan suatu ujian untuk menguji ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ini disebut dengan fase rahmat 10 hari pertama. Sedangkan 10 hari kedua disebut dengan fase makfirah atau fase ampunan. Untuk itu marilah kita sama-sama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak nanti bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. 10 hari ketiga disebut dengan 10 hari akhir Ramadan atau disebut juga pembebasan dari api neraka. Dan yang tidak kalah penting, di bulan suci Ramadan terdapat bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Untuk itu pada malam Lailatul Qadar kita perbanyaklah ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT agar kita kelak nanti bisa masuk surga Allah SWT. Amin amin amin. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, dan yang terakhir yaitu mengenai zakat fitrah. Rasulullah SAW menjadikan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang telah melaksanakan ibadah puasa, untuk agar tidak sia-sia dan menghindari kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan merupakan makanan bagi orang yang miskin. Selain itu, keutamaan kita menunaikan ibadah zakat fitrah adalah karena zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang merupakan rukun Islam yang keempat, dan keutamaan serta manfaat dari zakat fitrah itu untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan jiwa manusia dari sifat yang keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan orang yang menunaikan, karena zakat membersihkan akhlaknya, demikian serta membersihkan jiwa. Demikian tugas aplikasi ceramah Entrepreneur Marketing saya Sahri Yusuf Ismail dengan NPM 215210205 yang dapat saya sampaikan mengenai puasa dan zakat pada bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.